Bagi sebagian orang Indonesia, terutama yang tinggal di Pulau Jawa, nama Gunung Kawi tentu sudah tak asing lagi di telinga. Sama halnya seperti Gunung Merapi, gunung yang terletak di Malang ini selain dikenal memiliki panorama yang luar biasa indah, ia juga dianggap sebagai salah satu gunung yang menyimpan segudang cerita misteri yang unik. Salah satu cerita misteri yang cukup populer dan menjadi kepercayaan masyarakat sekitar gunung ini adalah tentang adanya ritual pesugihan atau ritual mendatangkan kekayaan dunia dengan bantuan Raja Jin. Pesugihan Gunung Kawi, begitu ritual ini disebut, telah banyak mengundang rasa penasaran masyarakat dari seluruh Nusantara, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan ingin terlepas dari belenggu kemiskinan. Gunung Kawi merupakan daerah yang sering kita kenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pesarian, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Di Kawi ini juga terdapat makam tokoh penting yaitu Kanjeng Kiai Zakaria II atau yang juga dikenal sebagai Eyang Jugo yang tempat ziarahnya terkenal hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, ternyata banyak juga orang yang berdatangan untuk ngalah berkah di area pesarian Gunung Kawi ini. Mereka datang untuk meminta pesugihan, berdoa dan berziarah sehingga hal ini secara tidak langsung membuat daerah tersebut makin ramai. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu Gunung Kawi sudah seperti pasar malam. Berikut ini adalah beberapa fakta pesugihan Gunung Kawi yang perlu Anda ketahui. Sejarah babat alas Gunung Kawi bermula dari penasihat Pangeran Diponegoro yang bernama Kanjeng Zakaria II alias Eyang Sujogo yang melipir ke daerah selatan Jawa Timur dan membuat padepokan. Setelah sekian lama beliau mengangkat dua orang murid yang bernama Raden Mas Jonet dan Ki Muridun untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua berbondong-bondong bersama dengan Mbah Wonosari membawa dua pusaka Kudi Caluk dan Kudi Pecok yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang ini. Tempat baru tersebut menjadi tempat pengungsian dan banyak orang yang berdatangan untuk bermukim di sana, mulai dari penduduk lokal, suku Jawa, luar Jawa, etnis Tionghoa, bahkan sampai mancanegara. Hal inilah yang membuat kebudayaan di daerah ini menjadi unik dan terkesan nyentrik. Adanya perpaduan budaya dan suku menjadikan daerah ini terkenal dengan sebutan Klenik Jawa Cina. Mitos pohon Dewan Daru dan air Janjam. Babat alas yang telah selesai dikerjakan membuat Eyang Sujogo datang dan menetap di area Gunung Kawi. Tetapi tepat di malam Senin Pahing 22 Januari 1871 beliau meninggal dunia. Dan hal itulah yang membuat banyak peziarah datang untuk berkunjung ke makam Eyang Sujogo. Mereka lebih suka datang pada malam Senin Pahing yang bertepatan dengan wafatnya beliau. Semasa hidup beliau pernah menanam sebuah pohon yang katanya adalah tongkatnya. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewan Daru atau pohon kesabaran. Dipercaya bahwa ranting, buah, dan daunnya bisa menjadi jimat bagi orang yang bisa mendapatkannya. Pohon ini diyakini sebagai perlambang kedamaian dan keamanan daerah Gunung Kawi. Selain itu ada cerita tentang air Jam-Jam yang airnya ditaruh di sebuah kendi kuno peninggalan Eyang Sujogo yang bisa menyembuhkan penyakit. Kira-kira benarkah? Mau nyoba atau membuktikan? Silahkan datang ke sana. Ritual spiritual yang kental melekat bagi warganya. Tak hanya tempat yang mengandung banyak kemistisan, tetapi kegiatan dan ritualnya juga tak kalah sakralnya. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan peringatan ritual keagamaan dan kebudayaan dimulai dari syukuran, bebiar, satu suro, ngalah berkah di kelenteng, dan kegiatan kirap-kirap lainnya. Seperti malam satu suro kemarin, area Gunung Kawi diramaikan dengan pengunjung yang berjubel untuk melihat dan melaksanakan gebiar suro. Tumpeng-tumpeng perayaan dan pembakaran sangkala dilaksanakan dengan iringan lagu tradisional Jawa, Cina, dan Islam.
Bentul Group yang tidak jadi bangkrut. Ternyata kemujuran dari Ngala Berkah juga pernah dirasakan oleh pemilik bisnis rokok yang bernama Ong Hok Leong di tahun 1950-an. Bisnis rokoknya mengalami kemerosotan dan hampir bangkrut kala itu. Lalu ia memutuskan untuk berziarah ke daerah Gunung Kawi dan katanya malam harinya ia bermimpi melihat buah bentul. Ia pun bergegas untuk menanyakan perihal mimpinya kepada juru kunci yang mengatakan bahwa ia harus mengganti merek rokoknya menjadi bentul, yang kemudian Hok Leong melakukannya pada tahun 1954. Hingga kini, rokok Bentul Group masih bertahan dan terus berkembang hingga beberapa dekade setelah kejadian itu. Hotel, penginapan, dan warung kuliner sudah ada. Gunung Kawi yang letaknya ke arah barat dari Kepanjen ini sebenarnya ada ketimpangan sosial, di mana area wisata Pesarian Gunung Kawi dan desa-desa yang ada di dekatnya. Kondisi ekonominya berbeda. Jelas sekali perbedaan yang terlihat karena di area wisata spiritual ini terdapat hotel dan penginapan yang sediakan bagi para pengunjung yang ingin bermalam. Sedangkan di desa-desa dekat Pesarian mulai dari Bumirejo, Wonosari, Kampung Baru, Sumber, Gelang masih sangat sepi. Daftar penginapan yang ada di area ini ada 16 yang di dalamnya terdapat resort, hotel, dan penginapan biasa dengan harga 50.000 sampai 500.000 per malam. Selain penginapan juga ada warung kuliner yang menyediakan makanan-makanan dan oleh-oleh khas Gunung Kawi seperti ubi, ungu, kukus, jagung kukus, tebu, ronde, dan sarang tawon yang sering dicari oleh pengunjung dan peziarah di Pesarian Gunung Kawi. Tetapi mirisnya, tingkat pendidikan di sana masih sangat rendah. Kondisi sosial dan ekonomi masih sangat dipertanyakan. Banyak anak-anak setingkat SLTP yang berseliweran di jalan-jalan, mereka tidak bersekolah dan belum ada kesadaran yang baik untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Kisah nyata persembahan tumbal pasugihan Gunung Kawi. Ritual pesugihan Gunung Kawi sebenarnya hanya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekedar diwajibkan untuk melakukan ritual tanpa tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Sebelum melaksanakan tapa brata, peziarah tersebut diwajibkan terlebih dahulu melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh Sang Kuncen. Ketika melaksanakan mandi wajib inilah peziarah itu melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Mereka harus bersedia memberikan tumbal nyawa pada sang penguasa setiap tahun untuk melanggengkan kekayaannya. Setelah melaksanakan mandi wajib, para peziarah baru diperbolehkan bergabung bersama para peziarah lain untuk melakukan tapa brata. Mereka harus bersila di atas selembar daun pisang, tidak boleh makan, minum, dan tidur. Mereka pun tidak boleh buang air besar dan buang air kecil kecuali mengeluarkannya di atas daun pisang yang didudukinya. Setelah menjalani ritual pasugihan gunung dan mendapatkan selembar daun Dewan Daru, petapa harus pulang dan menyimpan daun yang didapatkannya itu di dalam bantal tempat tidurnya. Selain itu, ia juga harus membuka usaha dagang. Daun Dewan Daru yang disimpannya dalam bantal akan membantu melariskan dagangan, menambahkan uang secara gaib ke dalam laci penyimpanan uang, dan membantu melancarkan usaha tersebut secara spiritual. Setelah 1 tahun, pemilik pasugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan dalam kehidupan ekonominya. Ketika itu ia mulai harus menyerahkan tumbal seorang manusia yang masih memiliki hubungan darah dan sepersusuan dengannya. Ia harus menunjukkan dan merelakan kepergian saudaranya itu untuk dijadikan pesuruh di kerajaan gaib Gunung Kawi. Setiap tahun tumbal harus diberikan melalui ritual tertentu. Seorang yang ditunjuk menjadi tumbal biasanya akan mati secara mendadak tanpa diduga-duga. Selain itu, setiap kali memberi tumbal, kekayaan pemilik pengutar pasugihan biasanya akan melonjak secara drastis. Demikianlah pemaparan sekilas kami mengenai pasugihan Gunung Kawi beserta ritual-ritual yang harus dijalani. Cukup mengerikan. Semoga kita semua terhindar dari kesulitan rezeki dan segala bujuk rayu setan. Amin ya robbal alamin.